Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview dongeng berjudul Suara Star Season 3 episode 152. Nah, di sini kita akan masih diperlihatkan kelanjutan Lu Feng dan teman-temannya untuk menjelajahi planet iblis ya, yang dimana tujuannya pasti untuk mencari si Bond atau dia perang yang hilang ya, yang tiba-tiba hilang pas mau ngelawan si Lu Feng. Nah, di sini si pas Lu Feng masuk, ini kan pada berpencar ya masing-masing untuk nyari si dewa perang ini. Nah, tiba-tiba Lu Feng tahu-tahu udah ketemu lagi nih sama musuh. Nah, untungnya musuh kali ini nggak seberapa guys ya, karena mungkin Lu Feng juga udah benar-benar lebih kuat dari dia yang lalu. Tetapi di sini musuhnya ternyata bukan hanya satu jenis doang, tapi banyak ras di sini ya. Seperti tingkatan kekuatannya juga nggak kalah sama teman-temannya Lu Feng. Nah, berarti gue kira tuh yang paling kuat tuh di sini tuh itu siapa tuh, yang perusahaan virtual yang ngadain kompetisi ya, yang udah masuk kan dia ngumpulin semua orang terkuat tuh. Dan ternyata di sini di setiap planet ternyata masih ada orang-orang yang mungkin nggak tertarik buat ngikutin kompetisi, dan malah dia itu udah lebih kuat lah dari mereka semua. Nah, si Lu Feng pun sama teman-teman ini dikasih sebuah kayak lencana atau apa, dan itu identitas mereka kalau mereka berasal dari perusahaan virtual ya, pertarungan lah. Nah, ada musuh yang bilang begini, kalau mereka berhasil mendapatkan plat merah, mereka bisa bergabung ke perusahaan virtual. Nah, berarti ini sangat gampang ya, mereka tinggal ngambil salah satu token yang ada di beberapa orang, langsung mereka bisa jadi menggantikan mereka. Sistemnya begitu. Gue nggak tahu apakah benar atau enggak, tapi di sini si Lu Feng ada satu musuh lagi. Setelah melewati musuh itu, ada musuh yang menurutku misterius nih. Nah, musuh ini tuh dia itu disebut dari organisasi api ya, laut api atau apa, yang bajunya ungu-ungu biru gitu ya, kalau kalian lihat. Nah, gue kira itu dia penduduk situ guys, atau alien ya gue nggak tahu sih dia penduduk situ atau bukan. Tapi pas dia buka helmnya itu ya, jubahnya itu, dia ini berbentuk manusia guys ya. Ternyata dia ini kayaknya manusia, entah itu bukan manusia di planet bumi juga nggak mungkin ya, bisa ke situ. Kemungkinan sih manusia yang berasal dari planet iblis ini yang sedang Lu Feng jelajahi guys. Nah, kenapa gue bisa bilang begitu? Ya kelihatan pas dia buka itu kayak bentuk mukanya tuh manusia, terus dia tuh tahu nama Lu Feng. Ini nih yang bikin gue lupa nontonnya ya. Pokoknya tiba-tiba dia tahu nama Lu Feng, dia emang benar-benar mengincar Lu Feng lah. Gue nggak tahu kenapa, apakah dia salah satu musuhnya Lu Feng ya, yang dari aliansi lain ya, atau dari klan lain yang menyuruh dia ini untuk ngebunuh si Lu Feng. Dan kekuatannya itu di atas Lu Feng guys ya. Kekuatan domainnya itu memang di atas Lu Feng. Udah kelihatan, bayangin aja dia bisa melacak Lu Feng bisa jauh itu. Makanya Lu Feng kabur tuh ya kan, dia kabur. Kalau bertarung bisa-bisa Lu Feng kalah guys. Ya meskipun Lu Feng udah ngeluarin klonnya pun nggak mungkin juga. Mungkin kecuali dia bisa-bisan ngeluarin Behemoth. Tapi di sini bakalan lebih bahaya lagi kalau dia ngeluarin Behemoth, karena kan kita nggak tahu ini di planet ini siapa yang paling kuat. Kita juga bertemu ini masih kayak kroco-kroco yang masih tinggal di planet tersebut. Nah, menurut gua siapa tahu kemungkinan si dia perang atau si bot ini kayak sengaja dihilangkan dari radar pas ngelawan Lu Feng untuk memancing Lu Feng masuk ke klan iblis di dunia iblis ya. Siapa tahu, ini kan hanya opini gue doang, soalnya ada orang yang tahu tentang Lu Feng, padahal Lu Feng itu belum pernah menjelajahi seluruh planet ibaratnya ya. Seharusnya sih yang tahu itu cuman dari planetnya si Lu Feng, bumi, atau musuhnya Lu Feng yang klan Nolan itu yang udah kabur, atau dari kekaisaran lah. Bisa jadi dari mereka itu masih wajar. Kalau ini dia emang dari berasal planet ini, nah berarti ada sesuatu nih. Gue juga nggak tahu kenapa bisa tahu. Dan di sini ternyata ada peninggalan lain guys, yang selain berada di
kapal di tempat virtual atau planetnya. Nah di sini menurut gua ada peninggalan yang bakalan nanti kedepannya bisa membuat si Lu Feng ini semakin kuat. Nah semakin kuat dalam artian tuh enggak semua luar angkasa atau planet itu dijelajahi oleh virtual ya, perusahaan virtual yang ada kompetisi. Jadi enggak semua diambil gitu. Ternyata masih banyak lah di beberapa planet yang peninggalannya itu disembunyikan sama penghuninya. Ya bisa jadi lebih kuat dari teknik-teknik yang selama ini Lu Feng dapat pas lagi kompetisi. Kalau menurut gue begitu sih guys. Dari cerita si salah satu tanduk tuh yang model kambing itu, nah katanya ada salah satu sebuah tempat ya yang dimana tempat terlarang lah, yang dimana jika seorang masuk situ dan pelajari dia bisa lebih kuat lagi guys. Jadi bayangin aja, mereka pun nih ada kan salah satu dari mereka pun ada yang lebih kuat dari orang-orang yang ikut kompetisi. Ibaratnya kan si dewa pembunuh bisa hilang gitu aja. Nah berarti ada yang lebih kuat dari mereka dong. Berarti benar, mungkin salah satu dari mereka pernah mendapatkan warisan terlarang tersebut di planet tersebut guys, makanya lebih kuat. Ini bakal seru nih. Jadi ini bukan hanya pencarian untuk si dewa perang tersebut, tapi kalau menurut gua nantinya Lu Feng bisa lebih kuat meskipun enggak berlatih di perusahaan virtual tersebut. Bedanya kalau di situ ada pembimbing, lagi lebih nggak berbahaya gitu. Tapi kalau di sini kan lebih berbahaya karena kenapa lebih berbahaya? Karena kita nggak tahu tekniknya itu aman atau enggak, kekuatannya, kultivasinya itu aman enggak untuk tubuhnya Lu Feng. Beda cerita pas lagi di virtual. Tapi seru. Ini bisa jadi batu loncatan untuk Lu Feng semakin kuat lagi ya. Apalagi klan serangga udah mulai ada aktivitas ya kan, serangga yang sedang berhibernasi atau tertidur di bumi. Itu kan udah mulai ada pergerakan ya, udah dideteksi lah sama Lu Feng juga sama teman-teman Lu Feng. Nah menurut gue di sini ini bisa jadi jalan keluar lah. Kalau di perusahaan virtual kan agak lama ya, Lu Feng berlatih pun kekuatannya naik tapi nggak terlalu pesat ya. Dia aja masih takut sama dari klan serangga. Nah siapa tahu di sini dia bisa dapat kekuatan yang lebih besar lagi untuk agar nanti bumi itu diselamatin. Oke, mungkin cukup sampai sini yang bisa gue ajarin ke kalian. Ya kalian juga bisa belajar kok tentang desain ilustrasi ya, seperti ini, gambar-gambar, desain grafis, desain website UX UI, desain aplikasi. Jadi kedepannya kalian juga gue ngajarin tuh di YouTube gue menghasilkan uang ya, cara menghasilkan uang, bukan hanya cara skillnya doang, tapi cara menghasilkan uang nih kemana nih ya, dan kalian bisa kerja juga di perusahaan. Oke, mungkin cukup sampai sini dan terima kasih udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di next video.